Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini gue bakalan bahas lagi soal tips dan trik di Viking Rise. Dan yang bakalan gue bahas kali ini adalah hal yang mungkin gue baru tahu juga ya. Ya biasa, kita masih mempelajari game ini seperti apa ke depannya. Jadi mari kita berbagi cerita. Dan di sini yang ingin gua bagikan kepada kalian tipsnya itu adalah ada di icon ini, icon worker ya. Kalau di yang online di PC mungkin di sini, tapi kalau misalkan yang online di HP biasanya ikonnya ada di sebelah sini. Intinya ikonnya mirip kayak ini ya. Nah, diklik saja icon workernya. Jadi setelah icon worker itu diklik, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Dari semuanya kalian bisa lihat ya, soal apa saja yang ada di worker, mulai dari antrian, tinjauan dan sebagainya. Tapi kita fokus ke bagian yang ini, kelola village ya. Kelola village ini menjadi suatu hal yang istilahnya baik atau bagus gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap areanya atau setiap hadiah yang mungkin bisa didapatkan kayak gitu ya. Di sini kita punya 4 village, 4 desa. Dan yang dimana yang disebut desa, gue yakin semua yang udah melewati tutorial di dalam gamenya pasti tahu desa itu yang mana saja gitu. Dan di sini kita bisa ubah nama desanya. Dan gue mau ubah desanya jadi sesuai dengan tipe desanya tersebut. Kalau di sini karena gue fokusnya nyesuaiin nama, jadi yang pertama ini dia nama awalnya itu adalah Green Village. Green Village ini kalau untuk komunitas dan kawannya ya mungkin bisa diubah-ubah nanti ya, karena ini menyesuaikan. Jadi yang pertama itu adalah Infantry Village. Kenapa gue sebut Infantry Village? Karena di sini buffnya bakalan berisi soal infantry. Jadi biar lebih mudah gue bilang aja Infantry Village. Infantry Village beres. Terus yang kedua, Hunt Village ini adalah untuk pikemen. Jadi tulisannya pikemen Village. Terus yang selanjutnya, Moonlit ini itu untuk archer, karena buffnya itu rata-rata archer doang sih. Archer Village. Jadi gua ngasih nama sesuai dengan keunggulan atau tipe troops buffnya yang mana. Yang terakhir ini adalah Porter Village. Oke, sudah semua seperti ini. Di sini kita namanya hero, ada suatu menu tambahan atau ikon di sini nih. Kalian bisa lihat. Nah, ikon di sini tuh gunanya adalah untuk ini, perubahan village. Jadi village itu atau desa ada 3 jenis, ada 3 tipe fungsi bangunannya. Jadi yang pertama adalah mining, berarti untuk menambang ruby atau gems. Terus yang kedua ada yang commerce, jadi untuk kalian yang perdagangan. Dan yang terakhir adalah security kayak gitu ya. Dan kalau lebih jelasnya, mining itu apa ya, untuk ruby. Commerce itu untuk speed up. Kalau kalian pengen tahu
hadiah utamanya itu adalah speed up, dan kalau Village Security ini lebih ke hadiah bahan-bahan untuk equipment, tapi equipment yang basic ya, bukan yang equipment monster, tapi yang basic. Itu hadiahnya dari sini. Dan mana yang jadi prioritas itu tergantung kebutuhan kalian saja. Atau desa ini gua udah ubah. Nah, dan setiap 24 jam kesempatan ini bakalan istilahnya diperbaharui gitu ya. Jadi kan di sini ada 1/2, awalnya itu 2/2. Jadi jedanya untuk mengisi lagi peluang perubahan ini kita ada 1/24 jam. Makanya ini tergantung kalian mau diubah atau tidak, sesuai kebutuhannya juga. Kalau kalian lagi butuh speed up banyak, maka ubah aja semuanya jadi komersi ini atau perdagangan. Kalau misalkan lagi butuh ruby, ya ubah aja semuanya ke mining. Kalau butuh bahan untuk equipment, ubah aja ke security gitu. Jadi ubahnya sesuai dengan kebutuhan. Oke? Dan yang perlu diperhatikan sebelum kalian mengubah village tadi itu, di sini gua kasih bocorannya, yaitu adalah yang pertama, kalau misalkan kalian tipe yang fungsinya kayak gini untuk ruby atau pertambangan, ketika kalian punya hero tipe S, maka kalian dapat plus ini ya, hadiahnya. Jadi kalau kalian bisa lanjut lihat lihat village-nya, klik aja nih icon ini, nanti kalian bakalan diarahkan kepada village-nya seperti ini ya. Dan ketika diarahkan seperti ini, kalian bisa lihat ininya batas batas levelnya, levelnya ya. Dan level ini bukan dipengaruhi oleh kayak village-nya level 20, ininya level 20 atau bagaimana, atau ininya level gimana gitu. Bukan. Jadi level miningnya ini adalah akumulasi dari semua bangunan yang ada di desa itu. Seperti itu. Plus sama kalau istilahnya ini leader dari desanya atau kepala desanya itu juga mempengaruhi. Makanya di setiap hero itu ada talentnya masing-masing kayak gitu ya. Ini jadi kalian bisa lihat di sini, ini tipenya sudah berubah menjadi tipe mining. Dan untuk beda-beda tipe berarti hero juga memberikan buff yang berbeda. Tapi semua hero yang istilahnya hero-hero legendary yang memiliki talent S untuk pengelolaan desanya sesuai desanya masing-masing, itu semua akan memberikan hadiah tertentu. Hadiahnya itu random seperti itu, dan itu semuanya butuh yang namanya hero dengan talent S ya. Di sini ada talent S nya, karena kalau misalkan kalian talent S, kalian akan mendapatkan kelebihan atau istilahnya keuntungan dari setiap jasanya itu seperti ini aktif. Contoh ya, ini kalian meningkatkan kapasitas James ya, ini kalian mempersingkat untuk mendapatkan hadiah village-nya. Terus yang ini adalah mempersingkat interval rendering merchant, atau yang kalau kalian bisa sebut ini adalah si pedagang keliling gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya pengurangan waktunya. Maka kalau yang ini nanti ketika hero ini mendapatkan talent SS, dia bakalan menaikkan 60% dari kapasitas rubinya atau istilahnya kapasitas tambangnya. Di sini ada pengurangan waktu juga gitu ya. Jadi lumayan. Kenapa harus
talent S karena untuk kalian biar istilahnya bisa mendapatkan yang namanya hadiah dari si desa gitu. Hadiahnya berupa apa itu macam-macam, tergantung dari jenis desanya gitu. Tapi kalau hadiahnya bebas sih, random. Dia kadang leveling, kadang ya pokoknya random lah hadiahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke commerce. Commerce itu yang perdagangan ya, berarti lebih ke speed up. Kenapa ke speed up? Kalian bisa lihat nih. Di sini ada raih dari perdagangan. Nah, di sini kalian bisa lihat persentase perdagangan yang kalian dapatkan gitu. Persentase speed up-nya. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada yang 30 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit dan sebagainya. Ini adalah persentase kalian untuk yang commerce di level 18. Jadi persentase hadiah dari perdagangannya, percepatannya adalah ini. Dan untuk yang security juga sama. Persentasenya juga ada tersendiri, hadiah dari pengamanan atau dari security-nya itu sendiri gitu ya. Jadi yang bikin beda adalah dari hadiahnya, hadiah yang diperoleh. Kalau ruby ya berarti yang diperoleh ruby-nya. Kalau yang Philex e-commerce yang diperoleh adalah speed up-nya, dan kalau yang security yang diperoleh adalah equipment atau bahan untuk equipmentnya, tergantung dari level masing-masing. Level ininya yang dimaksud ya, level ini. Dan yang perlu diperhatikan sebelum kalian mengubah ini desa itu adalah kalian memiliki hero yang mumpuni atau hero yang memiliki talent untuk tipe desa tersebut ya. Desanya ada 3 tipe, berarti tiap hero itu punya talent yang mengkhususkan kepada salah satu desa tersebut. Kecuali hero-hero seperti Ragnar, hero Yevek, hero Lair itu 3 talentnya sama-sama S semua. Dan kalau misalkan sampai bintang 5 dia bakalan jadi rank SS gitu ya. Dan kalau untuk yang commerce dan security, gua yakin kalian pada paham ya maksudnya bagaimana hadiahnya. Nah, yang suka terkecoh itu adalah di Ruby. Jadi kita langsung ke penjelasan yang di Ruby ya. Yang di Ruby itu, jika kalian mau memperhatikan di Ruby, jadi di Ruby itu, nah di sini kalian bisa lihat ini adalah jumlah desa yang memiliki pertambangan. Di sini kalian bisa lihat ini adalah kapasitas dalam 1 hari. Bisa dihabiskan sebesar ini atau tidak sama sekali atau kelebihan. Jadi kalau misalkan setiap kalian nanti pagi setelah riset ada laporan kayak kerugian atau bagaimana, itu lebih ke antara kalian bisa menghabiskan total dalam tambang ini dalam sehari atau tidak gitu ya. Kalau kalian bisa menghabiskannya dalam 1 hari, ya berarti sisa waktunya itu adalah kerugiannya. Seandainya kalian bisa mengupgrade ini, kalian dapat untung. Tapi kalau kalian nggak menghabiskan juga sama, ada kerugiannya. Dan untuk mempercepat proses mulungnya, proses penambangan itu tergantung dari workernya. Makanya diusahakan worker epic atau worker legendary yang tipe Philex ya. Pengkhususan spesialisasinya itu desa. Jadi kalian bisa lihat di sini semuanya. Mulai dari archer, porter, infanteri. Ini udah sesuai nama yang tadi yang gue sebutkan gitu ya. Oke. Jadi ini adalah kapasitasnya. Makanya kalau kalian punya 4 ya, 1, 2, 3, 4 misal gitu. Dalam sehari kalian bisa tinggal hitung aja ini penghasilannya berapa. Kalau untuk sekarang penghasilan gua dari ini itu sekitar 800 ruby per hari.
800 ruby per hari ya. Dan itu kalau misalkan ditambah satu desa lagi itu bisa tembus jadi 1000 ruby per hari. Jadi kalian bisa hitung-hitung aja. Kalau misalkan sebulan berarti kalian udah dapat 30.000 ruby. Lumayan kan untuk mengejar yang namanya village atau untuk membeli yang lain, komunitas lain yang kalian membutuhkan ruby dalam jumlah banyak. Jadi ini adalah solusi buat kalian yang free player tapi butuh ruby yang banyak kayak gitu ya. Dan di sini biar gua jelasin lagi. Jadi kan tadi ada istilahnya wandering ya atau pedagang kaki lima. Jadi setiap desa di sini itu punya komoditas utamanya. Contoh di sini di desa apa ini? Desa infanteri kita. Komoditas utamanya itu kalian bisa lihat di tanda seru ini ya. Nah, ini adalah komoditas utamanya. Jadi ketika ada wandering atau pedagang kaki lima ke sini, kaki limanya berhentinya di desa ini, maka yang dijual otomatis bahan utamanya atau komoditas utamanya adalah ini gitu ya. Terus melanjutkan lagi ke desa selanjutnya. Nah, kalau di sini dia bakalan berupa makanan. Ini di desa Pikamen yang tadi gue tulis Pikamen. Terus di selanjutnya di desa Archernya. Di desa Archernya di sini kita akan namanya dapat ini. Barang yang dijual itu adalah barang-barang komoditas utama untuk equipment dan untuk pembangunan. Ya, 3 bangunan utama ini TB, WT, sama TB. Ini BH ya. Betal hal. Ini untuk TB-nya. Ini komoditasnya di sini. Jadi kalau misalkan nanti wanderingnya berhenti di sini, kalian cek saja di pedagang itu menjual hal barang-barang ini atau tidak. Kalau emang harganya cocok buat kalian, kalian bisa ambil saja, beli saja. Dan patokan harga murah atau tidak itu ada di VIP. Karena VIP itu, toko VIP adalah sudah didiskon beberapa kali. Maka untuk patokan harganya lebih murah mana, kalian lihat patokannya di VIP berapa, baru kalian beli di toko wandering kalau lebih murah. Kalau lebih murah ya. Oke. Dan yang terakhir, toko yang terakhir itu dia komunitasnya adalah menjual di komunitasnya itu nih skill. Jadi kalau berhenti di desa ini juga, dia yang bakalan kalian temuin adalah skill ini, XP-nya kayak gitu ya. Dan di perubahan desa tadi itu yang berubah hanya fungsinya, tapi levelnya kayak yang level 20 terus nanti diubah ke jenis desa yang lain. Ini levelnya bakalan tetap sama, nggak berubah, cuman berbeda fungsinya saja kayak gitu ya. Jadi nggak berubah, jadi santai aja. Kalau kalian mau naikin aja, kalian up aja. Yang penting kalian selalu sedia hero-hero yang bertalenta sesuai tipe dari desanya. Dan hero-hero-nya tersebut apa saja? Kalau misalkan yang tipe tambang, karena tipe tambang agak sulit ya. Tipe tambang itu yang punya talent S untuk kalian yang sebelum KPK season 1 atau yang masih season 1 masih awal. Yang punya talent S itu ada di si layar. Di sini kalian lihat layar keahliannya, talentnya itu S semua. Dan ini kita fokus ke talenta S yang penambang. Jadi yang penambang yang punya talenta S itu adalah Claire. Terus yang kedua si good bisa talenta S, tapi dengan syarat kalian harus ini ya, nih kalian harus bintang 3 kan si good, baru kalian dapat talenta tipe S nya. Terus selanjutnya ada si Arthur juga tipe S dengan syarat bintang 3 juga. Dan selanjutnya itu ada Yevet itu bintang S emang dari awal, dan maksimalnya adalah talent SS di bintang 5 nya
tapi ya ini adalah hero berbayar. Makanya gue bilang nggak apa-apa berinvestasi mie ayam untuk mendapatkan hero event aja, untuk mengklaim dan menambahkan bonus di jumlah pertambangannya gitu. Kalau kalian nggak dapat talent yang S, dirasa kayak kurang aja kalau kalian punya desa tapi nggak punya pemimpin atau kepala desa yang dimana talentnya adalah talent S kayak gitu. Karena banyak banget kelebihannya yang bisa kalian dapatkan dari hero talent S untuk mengelola desa tersebut. Dan semakin cepat kalian memilikinya, semakin banyak hadiah yang bisa kalian klaim setiap harinya selama kalian bermain game. Jadi ini dapat disebut investasi jangka panjang. Dan kembali lagi, kalau kalian mau mengubah desanya, selalu perhatikan hero-nya. Terus yang kedua, selalu perhatikan workernya juga harus tingkat epic lah minimal, biar jatahnya itu habis pertambangan buminya. Dan sesuai dengan yang terakhir, yang ketiga adalah sesuai dengan kebutuhan kalian kayak gitu ya. Jadi kebutuhan kalian apa di situ bisa kayak gitu. Dan kalau misalkan lihat di sini bangunan, kalau di bangunan desa kalian bisa lihat ya, setiap desa tadi yang udah gua sebutin itu bergantung dari nama ini. Jadi kalau untuk porter berarti tadi yang gue kasih nama desa porter. Jadi ini kayak gini. Untuk syarat gimana bangunan ini bisa dibangun, 1, 2, 3 ini bangunannya itu ada di village hall-nya. Jadi kalian cukup ke desa dan kalian klik ininya, nanti kalian bisa lihat syaratnya apa saja gitu ya. Intinya kalau udah level 20 semua ya kalian bisa membangun ketiga patung ini di setiap desa kalian. Mungkin itu aja yang bisa gue bagikan mengenai desa dan segelintir soal pedagang kaki limanya. Dan untuk lebih lengkapnya lagi nanti gue bakalan videoin lagi. Dan buat kalian yang punya informasi lebih dan ingin berbagi atau berkonsultasi, kalian tinggalkan komen saja. Mau gabung ke Discord boleh, kalau emang kalian punya Discord juga. Dan kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like kalau kalian punya like. Kalau kalian suka video seperti ini, subscribe juga, bantu gua untuk mencapai target, dan share kepada teman-teman kalian biar nggak salah pilih di awal. Oke, terima kasih dan bye.